Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sakila Yusuf dengan NIM 90500121101. Adapun judul materi yaitu stabilitas sistem keuangan dan stabilitas moneter. Bagian A yaitu definisi stabilitas sistem keuangan. Deutsche Bundesbank 2003 menggambarkan stabilitas keuangan sebagai keadaan seimbang sistem keuangan sehingga berfungsi efisien dalam alokasi sumber dan mengelola risiko dan menjalankan fungsi pembayaran, mampu mengatasi kejutan ekonomi, kebangkrutan dan perubahan struktural yang mendasar. Bagian B yaitu pentingnya SSK dalam sistem perekonomian. Hauben, Kakes, dan Sinasi menyatakan 3 alasan SSK penting. Yang pertama, stabilitas moneter hanya dapat terwujud dengan adanya stabilitas keuangan, karena sistem keuangan merupakan transmisi kebijakan moneter. Yang kedua, perkembangan ekonomi ditandai dengan meningkatnya risiko bagi perekonomian suatu negara. Di antaranya adalah perkembangan sektor keuangan yang sangat signifikan dibandingkan perkembangan ekonomi. Proses financial deepening sangat cepat yang ditandai dengan berubahnya komposisi aset dalam sistem keuangan, di mana pangsa moneter aset semakin turun sementara pangsa non-moneter aset, sehingga semakin meningkatkan moneter base. Keadaan diperparah dengan globalisasi dan cross-border integration menyebabkan semakin terintegrasinya sistem keuangan nasional ke dalam sistem keuangan global yang biasa dikatakan tanpa sistem. Yang ketiga, ketertarikan terjadinya kenaikan transaksi antar industri dan antar pasar antar negara membuat makin terintegrasinya pasar keuangan, sehingga kegagalan suatu pasar di luar negeri bisa menjadi sumber krisis di dalam negeri. Yang keempat, sistem keuangan makin kompleks di mana unsur menyembunyikan risiko, keragaman aktivitas dan investasi serta siapa yang menanggung risiko akhir makin tidak jelas. Bagian C yaitu peran Bank Indonesia dalam stabilitas moneter dan stabilitas sistem keuangan. Peran utama yang mencakup kebijakan dan instrumen dalam menjaga stabilitas sistem keuangan itu adalah: pertama, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menjaga stabilitas moneter antara lain melalui instrumen suku bunga dalam operasi pasar terbuka. Yang kedua, Bank Indonesia memiliki peran vital dalam menciptakan kinerja lembaga keuangan yang sehat, khususnya perbankan. Dan yang ketiga, Bank Indonesia memiliki kewenangan untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Selanjutnya bagian D yaitu peran Bank Syariah dalam stabilitas sistem keuangan nasional. Perkembangan Bank Syariah Nasional memperlihatkan adanya potensi yang besar akan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Penduduk yang mayoritas Islam merupakan modal penting dalam mengembangkan sistem bank Islam di Indonesia. Selain itu, dorongan dari MUI dan DSN yang menfatwakan bahwa bunga bank konvensional hukumnya haram semakin menambah potensi perkembangan bank syariah nasional. Meskipun agama bukan satu-satunya daya tarik perkembangan perbankan syariah, pada beberapa negara Islam seperti di Iran, Irak, Pakistan, Bahrain, Turki, dan Mesir, perkembangan aktivitas perbankan syariah tidak terlalu dipengaruhi oleh aspek agama. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.